iblis menyadari bahwa waktu kerja dia itu sudah semakin pendek. Jadi dia kerja makin gila-gilaan, menipu dan menyesatkan sebanyak mungkin orang. Pastor Stephen, saat ini saya hadir dengan membawa data yang menyeramkan, Pastor. Oke. Jadi beberapa waktu lalu, beberapa minggu lalu di Brasil, tepatnya di Rio de Janeiro, ada acara karnaval dalam tema satanik, Pastor. Itu ada patung iblis yang besar, lalu orang-orang yang berpakaian setan seperti itu, Pastor. Dan lebih parahnya, mereka itu menghina Tuhan Yesus, Pastor. Ada Yesus yang ditarik pakai rantai sama mereka dan dianiaya di sana. Tapi itu ternyata hanya sebagai hiburan saja untuk masyarakat Brasil pada saat itu. Dan ada patung Putin, Pastor. Putin dan iblis yang sedang berciuman. Maksudnya Presiden Putin? Iya, Presiden Putin. Jadi ada banyak simbol-simbol satanik di situ yang dipertontonkan. Memang serem sih, Pastor. Tapi banyak orang yang menyukai, Pastor. Karena ya hanya hiburan saja. Nah, yang menyeramkan, Pastor. Sehabis momen itu, beberapa hari setelah momen itu, terjadi banjir bandang. Dan banyak orang yang meninggal di sana, Pastor. Di Brasil. Nah, namun ini ternyata juga hanya mungkin cocok logi begitu, Pastor. Karena daerah karnaval tersebut dengan daerah banjirnya berbeda. Berbeda kota. Kejadiannya. Ya banyak netizen kan tahu sendiri, Pastor. Mulai menyambung-nyambungkan, wah itu azab daripada Tuhan. Yang orang Kristen, yang orang Islam pun sama, Pastor. Mereka menganggap itu sesuatu penghinaan terhadap Tuhan. Jadi ya wajar mengalami peristiwa. Tapi itu cocok loginya saja, Pastor. Namun yang saya ingin tekankan, Pastor, pertanyaannya begini, Pastor. Ini simbol-simbol satanik kembali bermunculan, Pastor. Beberapa waktu lalu di Amerika, di acara penghargaan musik. Sekarang di Brasil, mulai dimuncul-munculkan kembali. Nah, ini sebenarnya apa sih, Pastor, maksudnya, Pastor? Ya, kita suka tidak suka harus mengakui bahwa itulah kondisi akhir zaman. Di mana iblis menyadari bahwa waktu kerja dia itu sudah semakin pendek. Jadi dia kerja makin gila-gilaan, dia kerja dengan segala upaya untuk menipu dan menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dan sebetulnya peristiwa yang dituliskan atau digambarkan dalam bentuk Yesus diseret-seret oleh iblis itu hanya separuh kebenaran. Karena kan memang pada kenyataannya Yesus mati di kayu salib. Memang dicambuk sebelumnya. Memang dicambuk sedemikian rupa. Nah, itu cerita tidak selesai. Nggak selesai. Jadi iblis itu sengaja menyembunyikan momen ketika dia kepalanya diinjak-injak oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus mengalahkan maut. Itu tidak diceritain. Ya, karena buat dia memalukan lah. Jadi iblis hanya menyampaikan separuh kebenaran. Separuh kebenaran. Ini ternyata iblis ya, Pastor, yang menyampaikan separuh kebenaran itu. Memang di mana-mana yang namanya separuh kebenaran itu sumbernya pasti ya tidak jauh-jauh beda. Jadi dari sini kita bisa belajar betapa pentingnya kita sebagai orang percaya betul-betul mengejar kebenaran yang sejati atau seluruh kebenaran yang memang Tuhan tawarkan untuk setiap kita. Karena kalau kita hanya mengambil separuh kebenaran, jadinya nanti disesatkan oleh iblis. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 3 kan juga sama seperti itu. Ya, iblis mencoba untuk mencari ground, dasar untuk dia berbicara kepada manusia untuk kemudian disesatkan. Iblis mulai dengan sebuah pernyataan, bukankah Tuhan berkata bahwa pohon-pohonan dalam taman ini buahnya tidak boleh dimakan? Nah, lalu kemudian perempuan itu mengoreksi, tidak, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan kecuali yang satu itu. Yang satu itu tidak boleh dimakan. Nah, kemudian iblis melihat ini ada komunikasi yang mulai terjalin. Nah, jadi kemudian iblis masuk. Oh, kamu tahu nggak alasan kenapa yang satu itu tidak boleh dimakan? Apa? Nanggung banget sih, semua boleh kecuali yang satu itu. Tahu nggak kenapa kok yang satu itu tidak boleh? Menciptakan rasa curiosity, rasa pengen tahu, penasaran.
Nah, ketika penasarannya mulai muncul, iblis taburkan benih. Karena Tuhan mendapati kalau engkau makan buah itu, kamu akan jadi seperti dia. Loh, padahal kan manusia sudah diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Tipu dayanya masuk semua. Masuk di situ. Ya, hanya manusia tidak memahami bahwa yang dimaksud menjadi serupa dengan Allah itu membawa konsekuensi. Ya, karena ketika Alkitab menuliskan manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, manusia mulai melihat bahwa tanpa realita Tuhan, manusia itu menjadi licik. Ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia, manusia mendapati dirinya telanjang. Tapi dalam Alkitab berbahasa Ibrani dituliskan kelicikan dan sifat-sifat yang berasal dari iblis itu mulai bermunculan dalam hidupnya ketika terpisah dari Tuhan. Nah, saya mendapati hal yang sama juga sedang terus iblis gencar lakukan di dalam gereja. Di mana ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya mengkhotbahkan separuh kebenaran. Iblis bekerja dalam gereja, Pak. Oh yes. Jangan dianggap kalau di gereja iblis tidak bisa bekerja. Iblis juga punya antek-antek di sana. Oh. Iblis punya antek-antek. Orang-orang yang... Pastor ngomong serius ini, Pastor? Oh yes, 100% serius. Kalau di masa-masa lampau, kita mendapati orang yang diberi kesempatan berbicara, berkhotbah atau mengajar di mimbar gereja, itu sudah harus melewati screening dulu itu. Hidupnya harus kudus, harus cinta Tuhan, hidup keluarganya harus baik, dia sendiri harus punya kesaksian hidup yang baik. Seperti tertulis di kitab Timotius. Seperti yang ditulis dalam kitab Timotius. Nah, kalau zaman sekarang, apalagi zaman medsos seperti ini, semua orang bisa berkhotbah. Semua orang punya platform dan kesempatan yang sama. Asal ada modal handphone, lalu kemudian dia bisa bicara, dan dia punya kreativitas. Oh, dia bisa menjadi content creator, dan dia bisa menjadi istilahnya booming di media sosial. Khotbah yang dia sampaikan bukan lagi dibatasi oleh 4 dinding gereja, tapi dibatasi oleh data dan pulsa. Siapa yang punya data, siapa yang punya pulsa, semua bisa mengakses. Jadi unlimited. Nah, repotnya orang-orang yang berdiri berbicara ini sudah tidak lagi di screening pada hari-hari ini. Nah, ketika orang-orang yang tanpa screening kehidupan kita kasih kesempatan berbicara, kita tidak tahu apa yang dia katakan. Kita tidak tahu sumber idealisme dan pemikiran yang dia sampaikan ini dari Tuhan atau dari hantu. Sehingga akhirnya ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah di dunia kekristenan yang mengkhotbahkan banyak message tanpa Kristus. Mengkhotbahkan banyak message tanpa Kristus. Padahal kan message itu sendiri Kristus, Pastor. Harusnya Kristuslah yang menjadi inti message kita. Kristuslah yang menjadi inti. Harusnya. Cuman masalahnya kan yang namanya kreativitas kan tidak bisa dibatasi. Yang namanya ide kan tidak bisa dibatasi. Dan ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang memang hatinya ini kecenderungannya masih inainu istilahnya. Kristen iya, ke gereja iya, tapi hidup dalam kedagingan juga iya, dan dianggap itu wajar, normal, pengen bertumbuh di dalam Tuhan, tapi juga tidak mau membuang kebiasaan nonton film porno contohnya. Pengen semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan, tapi hati yang marah, sakit hati, kecewa, kepahitan terhadap orang lain tidak pernah ditanggulangi. Dianggap wajar. Dianggap wajar. Karena kan memang kamu tidak tahu apa yang aku alami. Kamu tidak mengalami apa yang aku alami. Kamu nggak ngerti aku sih. Jadi selalu ada alasan. Persis sama kayak manusia pertama ketika jatuh dalam dosa. Tuhan kejar. Apa yang menjadi tujuan Tuhan mencari Adam? Bertanya, Adam, di manakah engkau? Tujuannya tidak lain adalah Adam kembali kepada Tuhan. Tapi yang terjadi di dalam Alkitab, Alkitab menuliskan setelah kejatuhan, manusia saat dicari oleh Tuhan justru berlari menjauhi Tuhan. Takut bertemu Tuhan. Dan bukan hanya itu, manusia juga pada akhirnya menyalahkan segala yang lain. Tuhan tanya,
Adam, apakah engkau makan buah pengetahuan yang aku larang itu? Harusnya kan jawabannya kan, ya Tuhan, aku makan, aku salah, aku bertobat, atau aku tidak makan, that's it. Tapi ini apa yang dilakukan manusia? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu loh. Jadi yang salah nyalain Tuhan lagi. Gara-gara perempuan yang kau tempatkan, aku jadi seperti ini. Nah, itulah kecenderungan manusia. Jadi ada banyak khotbah-khotbah yang pakai tanda kutip ya, sekarang ini terkesan mentolerir berbagai macam perbuatan daging dan berbagai macam kehidupan yang bertentangan dengan prinsip firman yang mutlak. Kalau kita perhatikan yang ada saat ini, sudah hampir bisa dikatakan netizen itu digiring oleh tipu daya iblis untuk tidak lagi menganggap sebuah kebenaran itu harus mutlak. Selalu ada kebenaran alternatif. Kebenaran alternatif, oke. Dan inilah yang sedang terus ditaburkan oleh musuh. Jadi orang cenderung untuk mencari apa yang dia ingin dengar. Contoh bagaimana, Pastor? Kebenaran alternatif itu seperti apa contohnya, Pastor? Seperti misalkan contoh, kalau dalam Alkitab kan jelas-jelas ditulis ya, orang-orang yang hidup dalam perbuatan daging, entah itu dalam percabulan, perzinahan, terus bahkan ada bagian Alkitab yang menuliskan tentang kehidupan sebagai LGBT, itu istilah Alkitabnya pemburit. Ini jelas-jelas ditulis di dalam Alkitab, Tuhan tidak menghendaki dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka terus hidup dalam dosanya. Ini dosa, jelas-jelas ini dosa. Tapi kan ada banyak pengkhotbah yang mulai menyatakan bahwa ya namanya orang terikat. Ya mungkin mereka tidak menyebutnya dengan kata ikatan, tapi merasa kebutuhan untuk merilis hormon seksual. Nah, jadi akhirnya ya wajarlah kalau sudah tidak bisa ditahan lagi, jatuh dalam masturbasi, unani, terus apalagi ya percabulan, perzinahan, ya itu kan ya wajar. Tuhan pun bisa memahami keberadaan manusia yang penuh dengan kelemahan. Nah, ini khotbah-khotbah yang akan menjadi kebenaran alternatif. Kenapa bisa seperti itu? Lah karena pengkhotbahnya mungkin masih melakukan hal yang itu. Ya, kan sulit untuk kita terang-terangan berkata bahwa orang bertato itu Tuhan tidak suka kalau dia sendiri masih bertato. Ya oke lah, mungkin dia bertato dulu sebelum bertobat. Sekarang setelah bertobat, ya mau apa dikata ya dia sulit lah untuk, masa kita mau pakai setrikaan, kita setrika badan kita sendiri, rusak itu kulitnya, kan tidak mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kita bilang, ini adalah gambaran ketidakakuratanku. Itu harus berani ditegaskan. Saya punya ini sebelum saya bertobat. Oh, itu jelas waktunya itu harus jelas. Harus jelas. Ya. Bahkan kalau misalkan ada tato lain, katakanlah, yang bisa menghapus ini semua, saya dengan rela hati akan menghapusnya. Harus menunjukkan niatnya. Biasanya sih orang yang bertobat begitu, Pastor. Harusnya. Tato, mereka berupaya cari gimana caranya bisa ngilangin. Ya, karena kan Kristus di dalam diri mereka itu harusnya bermanifestasi. Ketika iman seseorang bertumbuh, otomatis Christ-like atau keserupaan dengan Kristus itu akan semakin muncul. Tidak perlu dilarang-larang. Kenapa kamu pakai anting? Kenapa kamu pakai tato? Kenapa pakaianmu kok istilahnya itu minim sekali? Itu tidak perlu ditegur, tidak perlu diingatkan. Otomatis dengan sendirinya keberadaan di hidupnya yang terus terhubung dengan kebenaran firman itu akan membuat rupa Kristus semakin muncul. Nilai-nilai hidupnya pasti akan berbeda. Itu langsung perubahannya signifikan. Pasti akan signifikan. Saya tidak mengatakan bahwa hanya orang-orang agamawi yang pengennya tampil rapi. Padahal kan kita kan harus apa adanya kita. Nah, saya mau garis bawahi atau kasih tanda kutip apa adanya kita itu.
Apa adanya kita itu kan dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup yang kita anut. Nah pertanyaannya, apa ya Kristus kalau hidup di zaman sekarang akan jadi kayak anak pang, minta maaf, rambutnya sengaja dibikin mohawk? I don't think so lah. Ada juga mungkin yang berpikiran begitu. I don't think so lah. Tapi benar Pastor, yang Pastor katakan tadi, ya saya sendiri jadi saksi hidup lah Pastor. Saya juga dulu pakai anting. Kalau misalnya di sini juga saya masih ada tindikannya. Tapi sejak yang mencintai kebenaran, sejak di dalam Tuhan, dan pada saat itu masih muda banget Pastor. Ya dengan mudah aja. Ini karena ngerasa ya ini sesuatu yang tidak memperkenan hati Tuhan. Entah bagaimana itu muncul sendiri. Jadi apa yang Pastor katakan tadi, ya benar nggak dipengaruhi usia Pastor. Waktu masih muda juga udah sadar juga seperti itu. Yang penting kita alami zaman Tuhan. Dan dengan adanya pekerjaan Roh Kudus yang menyingkapkan firman, menaburkan benih-benih firman, menanamkan nilai-nilai kebenaran. Ini otomatis nilai-nilai hidup kita akan mengalami perubahan. Ya, kita melihatlah ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita bisa temukan di media sosial. Orang-orang yang dulunya hidupnya berantakan, dari roman mukanya pun kelihatan berubah drastis. Sangat menunjukkan perubahan yang drastis. Dulu kalau dilihat aduh butek gitu istilahnya. Ya, tapi ketika sudah alami zaman Tuhan, hidupnya berubah, mukanya itu cerah. Awal mulanya berantakan, aksesoris yang dia pakai. Tapi begitu dia bertobat, semua dipretelin sendiri. Nggak ada yang melarang. Jati diri di dalam karena Kristus. dia menemukan jati dirinya yang sejati di dalam Kristus. Karenanya seberapa banyak saudara, anak-anak remaja, anak-anak muda tuh bahkan yang sudah mulai menginjak usia matang seperti saya. Tapi hidupmu tidak matang. Hidupmu masih ikut-ikutan dengan gaya hidup dunia ini, dengan nilai-nilai yang duniawi dan kedagingan. Saya mau tegaskan, engkau percuma pergi ke gereja tapi tanpa Kristus bertumbuh dalam hidupmu. Karena itu semua hanya akan menjadi sebuah aktivitas keagamawian belaka. Itu hanya ditujukan untuk menutupi rasa bersalah dalam hati nuranimu. Padahal rasa bersalah itu adalah teguran Roh Kudus dalam hidupmu. Yang harus engkau lakukan adalah belajar untuk buka hidupmu dan berkata, ini hidupku Tuhan, bentuklah aku menjadi seperti yang kau mau. Mungkin ada sebagian yang berkata, loh Pak Stephen, kan saya berpenampilan pakai tanda kutip unik seperti ini supaya saya bisa menjangkau orang-orang lain yang sama seperti saya. Itu alasan klasik kalau menurut saya. Ada ayatnya tapi Pastor. Itu salah paham. Paulus memang berkata, aku menjadi seperti orang Yahudi untuk memenangkan orang Yahudi. Aku jadi kayak orang Yunani supaya memenangkan orang-orang Yunani. Tapi pahami prinsip ini. Paulus bukan berarti harus jadi gaya ngepang untuk memenangkan orang-orang pang. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk berkomunikasi. Yang dibutuhkan adalah sikap hati yang terbuka, penuh kasih, mau menerima keberadaan mereka apa adanya. Jadi jangan salah pahami bahwa engkau harus berpenampilan kayak mereka untuk memenangkan orang-orang tertentu. Jangan-jangan itu kecenderungan hatimu sebetulnya, tapi dijadiin sebagai alasan. Suka minum wine, tapi kan kalau minum wine di rumah sendirian kan kurang oke. Jadi perginya kemana? Ke bar, ke night club. Ngapain? Mau memenangkan orang di sana. Salah-salah you sendiri yang harus dimenangkan kembali. Dan saya mendapati ada lebih banyak kesaksian di mana orang-orang yang punya niat memenangkan orang-orang di bar, di night club, ternyata dia sendiri harus dimenangkan kembali. Bukan akhir cerita yang bagus ya. Bukan akhir cerita yang bagus. Karenanya saya mendorong saudara, ayo buka hatimu. Biarlah saat ini Roh Kudus kembali diperkuat berbicara dalam batinmu, menyadarkan engkau bahwa kalau kehidupan Kristus itu terus bertumbuh dalam dirimu, otomatis engkau akan memanifestasikan kehidupan yang jauh berbeda. Seperti yang dituliskan di dalam Alkitab sebagai karakteristik kehidupan orang percaya yang hidup di dalam terang, mencintai kebenaran, menjauhi perbuatan gelap. Itu orang-orang yang pakai tanda kutip masih menonjolkan aksesoris luar demi ingin memenangkan
orang-orang yang sejenis. Itu orang-orang yang sedang hidup dalam kegelapan. Minta maaf, kita ini anak terang. Ayo kita melakukan segala sesuatu di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Izinkan kuasa firman terus membenahi nilai-nilai hidupmu, terus membenahi wawasan dan cakrawala berpikirmu. Dan saya yakin engkau akan mengejar kebenaran lebih lagi, dan hidupmu akan memanifestasikan terang Tuhan. Haleluya. Sebenarnya Pastor, untuk menjangkau mereka yang ada di dalam kegelapan, nggak perlu jadi gelap, justru membawa terang. Iya dong, ya, harus dong. Kalau kita mau menjangkau mereka yang ada dalam kegelapan dengan kita sendiri masuk dalam kegelapan, ya nanti tabrakan jadinya. Karena kegelapan selalu membutakan mata orang. Hanya terang Tuhan yang akan membuat orang menyadari apa yang ada di sekitarnya. Jadi jangan sampai saudara tabrak sana tabrak sini hanya gara-gara salah memahami prinsip firman, atau karena kehidupan daging, kehidupan duniawi dalam dirimu tidak mau engkau salibkan. Jadi engkau tutup-tutupi dengan kemasan ayat. Pastor, ini menarik nih Pastor. Ini terakhir nih Pastor. Ini kayak konklusi yang saya coba rangkai. Tadi kan kita lagi ngomongin soal simbol-simbol satanik. Pastor mengatakan bahwa itu semua tipu daya. Dari separuh kebenaran yang disampaikan. Jadi membuat orang tertipu. Itu kan hal yang eksternal. Lalu Pastor Ivan mengerucut lagi nih, bahwa justru yang harus diwaspadai itu penyesatan yang ada di dalam gereja. Orang-orang yang menyampaikan separuh kebenaran. Itu justru yang harus kita waspadai ya Pastor. Iya, karena kan selama ini kalau kita lihat gambar atau pawai yang dilakukan seperti di Brasil itu, ada patung setan gitu, kita sudah langsung tahu. Filter kita cukup kuat karena kita kan termasuk orang-orang yang cukup religius di Indonesia ini. Langsung menolak. Ya. Tapi kalau itu disampaikan dalam kemasan ayat, disampaikan dengan kemasan hiburan di dalam gereja, bahkan hiburan dalam gereja, ini nggak ada filter lagi, gampang masuknya. Dan kalau sudah tertabur menjadi benih dalam hidup kita, apalagi kecenderungan hati kita memang pengennya yang having fun, yang light, yang seneng-seneng, yang tidak perlu banyak mikir, tidak perlu pertobatan. Langsung nyantel ya begitu. Langsung nyantol. Begitu. Itu sebabnya penting untuk setiap kita betul-betul mengkondisikan diri, aduh Tuhan tolong aku untuk betul-betul mencintai kebenaran. Karena Alkitab juga menubuatkan di hari-hari yang terakhir, yang suci akan bertambah suci, yang rusak akan bertambah rusak, yang cinta kebenaran akan semakin mengejar kebenaran, tapi mereka-mereka yang ingin mau-maunya sendiri juga akan semakin terlihat nyata. Jadi saya berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja sekali lagi lewat tayangan ini, menaburkan, menanamkan roh cinta kebenaran dalam hidupmu. Biarlah dari waktu ke waktu hasratmu untuk menyukakan hati Tuhan, hasrat untuk melakukan hal yang benar, itu betul-betul terbangun kuat dalam hidupmu, sehingga engkau tidak cuma dikenal sebagai orang Kristen, pengikut agama Kristen, tapi engkau betul-betul memanifestasikan rupa Kristus dalam kehidupanmu sehari-hari, lewat caramu berbicara, lewat penampilan sehari-hari yang kau miliki, lewat kehidupan yang engkau miliki, lewat karakter, lewat seluruh aspek hidupmu. Biarlah Kristus jadi bertambah nyata lewat kehidupanmu sehari-hari, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Terjadilah atasmu. Haleluya. Kembali Pastor, waktu kita terbatas. Saya yakin episode selanjutnya akan lebih seru Pastor. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Tiranos. Terus nantikan episode selanjutnya. Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Ruang Tiranos, the room of revivalists and reform.